Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Mobil hidrogen menggunakan sel bahan bakar sebagai sumber daya utama. Di dalam sel bahan bakar, hidrogen dipecah menjadi proton dan elektron, yang kemudian mengalir melalui elektrolit dan menghasilkan listrik saat bereaksi dengan oksigen dari udara. Reaksi ini menghasilkan air sebagai produk sampingnya. Listrik yang dihasilkan oleh sel bahan bakar digunakan untuk menggerakkan motor listrik kendaraan. Satu-satunya emisi yang dihasilkan dari mobil hidrogen adalah air, sehingga dapat dianggap sebagai solusi ramah lingkungan, terutama jika hidrogen dihasilkan dari sumber energi terbarukan. Pengisian tangki hidrogen pada mobil hidrogen memakan waktu yang relatif singkat, sebanding dengan pengisian bahan bakar pada mobil konvensional. Mobil hidrogen memiliki jangkauan yang dapat bersaing dengan kendaraan bermesin bakar bensin atau diesel. Pada umumnya, pengembangan mobil hidrogen masih dalam tahap pengembangan dan penerapan yang terbatas, tetapi beberapa produsen mobil telah meluncurkan model mobil hidrogen sebagai alternatif kendaraan ramah lingkungan. Kalau mobil listrik harus mengisi ulang baterainya agar mobil bisa bekerja, sedangkan mobil hidrogen harus mengisi ulang tabung gasnya dengan hidrogen agar mobil tetap bisa bekerja. Kelebihan kendaraan hidrogen dibandingkan dengan kendaraan listrik yaitu mampu beroperasi dengan jarak tempuh yang lebih jauh dibandingkan dengan mobil listrik biasa karena tidak bergantung sepenuhnya pada baterai, melainkan pada kapasitas tabung gas yang dimilikinya. Pada dasarnya kendaraan seperti ini ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar konvensional seperti minyak yang biasanya akan menimbulkan polusi dan efek rumah kaca. Satu-satunya hasil produk dari bahan bakar yang beroperasi menggunakan hidrogen murni adalah uap air. Mengingat keadaan lingkungan yang kian memburuk akibat dari banyaknya polusi, masyarakat akhirnya berbondong-bondong untuk mencari opsi kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Belakangan ini, kita bisa melihat banyak sekali masyarakat yang mulai beralih ke kendaraan listrik. Selain mobil atau motor listrik, rupanya ada satu lagi tipe kendaraan dengan emisi yang terbilang rendah, yakni mobil hidrogen. Seperti namanya, mobil ini menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar yang utama. Mobil hidrogen merupakan bagian dari mobil ramah lingkungan yang bertujuan untuk mengganti penggunaan bahan bakar fosil menjadi listrik atau hidrogen yang tingkat emisinya jauh lebih rendah. Berkat meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan lingkungan mereka, penjualan mobil hidrogen pun meningkat dari tahun lalu. Berbagai negara di dunia tengah mengembangkan pasokan hidrogen sebagai sumber energi sektor transportasi khususnya otomotif, termasuk negeri tetangga Malaysia dan Australia. Sebaliknya di Indonesia, energi terbarukan hidrogen belum dilirik secara serius sebagai alternatif menyajikan energi ramah lingkungan. Peneliti ahli utama Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi Badan Riset Inovasi Nasional, BRIN, Enia Listiani Dewi mengungkapkan sedikitnya 40 negara telah memiliki peta jalan pengembangan hidrogen. Sebagian besar negara-negara tersebut bahkan telah menggali potensi dan mendistribusikan hidrogen sebagai sumber energi, terutama untuk sektor transportasi dan industri. Hidrogen hadir sebagai energi masa depan, meskipun selama ini telah digunakan di industri seperti pupuk. Terlebih bagi Indonesia, sumber memproduksi hidrogen cukup melimpah, ungkap Enia beberapa waktu lalu di sela seminar nasional UGM bertajuk Percepatan Pengembangan Ekosistem Hidrogen di Sektor Industri dan Transportasi menuju Net Zero Emission 2060 di Indonesia. China dan Jepang yang memiliki peredaran mobil hidrogen cukup besar, telah membangun jaringan luas stasiun hidrogen. Di Jepang, tercatat telah terdapat 174 titik stasiun hidrogen. Sedangkan China memiliki sekitar 300 titik pengisian hidrogen, begitupun Korea Selatan, Jerman, dan Amerika Serikat. Sebaliknya, Indonesia belum beranjak menggenjot pengembangan hidrogen. Padahal,
Potensi EBT hidrogen yang berasal dari pembangkit listrik tenaga air tersebar terutama di Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Papua. Pemerintah mengklaim Indonesia memiliki potensi memproduksi listrik dari EBT dengan kapasitas 3.000 gigawatt dan potensi tersebut baru dimanfaatkan sekitar 12,5 gigawatt saat ini. Sehingga pemerintah optimis dapat menambah produksi listrik dari sumber EBT hingga mencapai 21 gigawatt sesuai dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik PLN tahun 2021 sampai tahun 2030. Meskipun biaya kendaraan hidrogen telah menurun seiring waktu, biaya produksi dan distribusi hidrogen masih menjadi tantangan. Proses produksi hidrogen saat ini sering menggunakan metode yang membutuhkan energi dan mahal. Pengembangan metode produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan akan membantu mengurangi biaya. Infrastruktur pengisian hidrogen masih terbatas di banyak wilayah. Peningkatan jumlah stasiun pengisian hidrogen menjadi kunci keberhasilan adopsi kendaraan hidrogen. Beberapa negara dan perusahaan sedang bekerja untuk membangun lebih banyak stasiun pengisian hidrogen guna memfasilitasi pertumbuhan kendaraan hidrogen. Sumber utama hidrogen saat ini berasal dari metode reforming gas alam, yang melibatkan pemisahan hidrogen dari metana. Untuk mencapai dampak lingkungan yang positif, penting untuk beralih ke metode produksi hidrogen yang bersih dan berkelanjutan, seperti elektrolisis air yang menggunakan energi terbarukan. Meskipun mobil hidrogen menawarkan nol emisi pada lokalitas, ada persaingan dengan kendaraan listrik baterai yang semakin populer. Kendaraan listrik juga telah mengalami perkembangan teknologi yang signifikan dan memiliki infrastruktur pengisian yang lebih baik di beberapa daerah. Terus dilakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan efisiensi dan daya tahan sel bahan bakar. Kemajuan dalam teknologi sel bahan bakar dapat membantu membuat mobil hidrogen lebih efisien dan ekonomis. Peningkatan dukungan dari pemerintah dalam bentuk insentif, regulasi, dan investasi dapat membantu mendorong pertumbuhan pasar mobil hidrogen. Beberapa negara telah memberikan insentif untuk pembelian kendaraan hidrogen dan pengembangan infrastruktur. Meskipun masih ada tantangan dan kendala yang perlu diatasi, mobil hidrogen memiliki potensi untuk menjadi bagian dari solusi transportasi masa depan, terutama jika masalah seperti produksi hidrogen yang berkelanjutan dan infrastruktur pengisian dapat dipecahkan. Perkembangan teknologi dan dukungan lebih lanjut dari pemerintah dan industri dapat mempercepat adopsi mobil hidrogen dalam jangka waktu yang lebih panjang. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.